Boleh? Eee, kalau misalnya lupa nih pemanasan gitu kan, masih pemula banget kan. Nah, terus kan Ya, suka badannya, sakit-sakit habis olahraga gitu kan, kayak istilahnya apa sih, jarem gitu. Nah, itu baiknya apakah cuma asam di laktat ya. res kenapa? Iya, biasanya itu asam laktatnya masih banyak. Iya, mungkin istilahnya begitu ya, istilah saya Ya, jarem gitu kalau orang Jawa. Nah, terus betul udah betul. gitu, kalau begitu baiknya apakah cuma dibawa istirahat aja atau misalnya, kalau perlu memang kayak kan sekarang kan banyak tuh apa tuh sports, terapi yang kayak begitu ya, banyak banget kan tuh yang kayak kayak begitu. Apa dibawa ke sana atau dibawa olahraga yang ringan-ringan lagi ya? Oke. Ada Ini saran berarti nggak? pegel-pegelnya after olahraga ya? Betul, karena Ya. dia mungkin lupa pemanasan, lupa pendinginan gitu Oh, loh. oke, setuju. Berarti gini, itu biasanya sering terjadi ketika kita terlalu forsir olahraganya atau biasanya yang baru memulai olahraga. Itu biasanya sering terjadi tuh. Biasanya udah vakum berapa bulan terus tiba-tiba mulai olahraga, besoknya sakit-sakit. Atau mungkin juga karena lupa pemanasan. Nah, kalau saran saya untuk hari berikutnya itu boleh istirahat dulu sehari. Tapi kalau memang masih pegel, itu kalau bisa memang dilakukan pemanasan lagi. Artinya kita melakukan aktivitas olahraga lagi tapi dengan pemanasan, tapi intensnya itu lebih 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 turun atau lebih lebih kecil dari yang sebelumnya. Karena itu biasanya cuma kaget aja, Tante. Kalau memang sudah lama nggak pernah dipakai nih ototnya, biasanya nanti hari kedua ketiganya tuh biasanya memang bikin pegel. Nah, kalau saya sih lebih sukanya saya bikin senam lagi karena untuk melenturkan biasanya nanti pegelnya lebih reda gitu. Kalau kita pakai olahraga lagi, justru malah kalau misalkan kita jeda lagi, nanti mulai lagi, itu malah nanti akan ototnya mulai lagi dari awal gitu. Bisa Oke, diterima nggak? siap, Artinya, thank you. Nanti dipraktekin. Makasih Om Andi. ya. Mas, Kalau Mas. kalau misalnya kalau baru mulai olahraga gitu tuh kaget, biasa hari-hari berikutnya pegel. Nah itu boleh dipakai. Kalau nggak gini aja, istirahat olahraganya tapi pemanasannya ada di rumah kita praktekin. Jadi kita tarik-tarik kakinya gitu. Jadi pemanasannya aja yang dipakai, tapi nggak olahraganya. Justru itu untuk melenturkan otot-ototnya. Oke, makasih ya sarannya Om Andi. Oke. Sandi, nanya Mas Sandi. Ya. Nanya ya, pernah dengar atau baca mengenai pemanasan statis sama pemanasan dinamis? Mungkin nanti menjadi materi juga ya. Tante, Soalnya katanya salah satu harus dihindari itu katanya. Ada yang nggak bagus gitu untuk sebelum olahraga. Nanti mungkin bisa tolong dan juga lah di cover juga. Ya. Ya, jadi gini Om, kalau ini pandangan saya ya, biasanya si pandangan dari masing-masing pelatih itu beda-beda. Kalau ilmu yang saya dapat dari sekolah lari sebelumnya, dari pelatih-pelatih sebelumnya, untuk pemanasan kita lebih sukanya pakainya dinamis. Oke. Jadi dinamis itu kan artinya kita bergerak ya. Kalau statis itu kan kita lebih begini aja, kita tahan, begini, kita tahan. Nah itu statis. Kalau dinamis biasanya kita gini, gini, atau gerakin bahunya seperti ini. Nah ini dinamis. Kenapa saya suka pemanasan dinamis? Karena itu lebih membantu untuk pergerakan. Karena kalau statis itu saya lebih sukanya pakainya pada saat pendinginan. Gitu Om. Karena kalau untuk pendinginan, karena kita mau nurunin heart rate, otomatis kita butuh gerakan yang rileks. Artinya ya statis. Statis itu kan berarti kita cukup satu gerakan itu ya udah kita tahan sambil dihitung 1, 2, 3, 4, 8. Nah, jadi gitu. Makanya dinamis itu lebih cocoknya dipakai untuk saya itu pemanasan, untuk statisnya saya pakai untuk di pendinginan. Siap. Gitu. Ada lagi? Andi, masih ada pertanyaan Om di chat? Iya. Oke. Mau tanya sebenarnya ya. Ya, saya mau tanya, Mas. Yang atas dulu dari Raihan. Kalau jalan kaki 10 sampai 15 menit sebelum berlari, apakah termasuk dalam cara pemanasan yang proper untuk olahraga lari? Kalau saran saya untuk olahraga lari nggak terlalu proper, cuma memang biasanya ada yang menyarankan seperti itu kalau udah nggak keburu. Karena menurut saya gini, kalau untuk berjalan kaki 10 sampai 15 menit itu cuma kayak kita buat naikin heart rate, tapi secara otot keseluruhan di seluruh badan ini kita belum
belum dilakukan peregangan lah ibaratnya gitu. Nah, itu kalau 10 sampai 15 menit biasanya itu untuk olahraga yang sifatnya bukan lari ya. Karena kalau udah lari ini benar-benar otot kaki ini kita seluruhnya pakai. Itu sih kalau saran saya untuk jalan 10 sampai dengan 15 menit. Mungkin ini bisa dikombin jalan 10 sampai dengan 15 menit kalau kita sudah melakukan peregangan. Nah, nanti makanya pada saat pemanasan saya akan bagi dua nih. Yaitu yang pertama adalah sesi untuk peregangan otot, yang kedua adalah untuk meningkatkan heart rate. Nah, jalan kaki ini bisa dipakai kalau kita sudah peregangan otot nih, sendi-sendi segala macam. Nah, ini boleh dipakai untuk naikin heart rate, baru kita mulai lari. Oke, untuk yang kedua, mau dari Om Bayu, mau tanya sebenarnya dari Om Bayu ya? Bagus. Bagus. Ya, saya. Sebenarnya rasa sakit pegel karena habis olahraga atau setelah berhenti olahraga untuk waktu yang lama kemudian olahraga lagi. Itu mengapa? Penjelasan. Memang seperti itu Om. Itu bukan ada gejala medis enggak. Saya pun merasakan seperti itu. Pertama kali ada PPKM, kita berhenti latihan, mau nyoba lagi, lari 10 km itu pegelnya bisa sampai 3 hari. Itu karena habis vakum kita mulai lagi. Itu akan biasanya seperti itu. Jadi otot ini akan kaget lagi dia. Tapi saran saya tadi makanya seperti Tante yang sebelumnya bertanya, makanya kalau udah mulai ya kita rutinin lagi, jangan vakum lagi. Karena nanti otot ini akan kaget lagi. Jadi misalkan habis lari nih 5 kilo, besoknya kita pegel. Nah, kita pakai buat kardio di rumah atau kita pakai stretching di rumah. Jadi pegelnya ini, ototnya ini bisa dibikin rileks lagi. Jangan langsung Jadi, Mas, berhenti. Gitu. pertanyaan tambahannya itu gini. Ya. Bisa dengar saya? Bisa. Jadi kan itu bisa dihilangkan dengan katakanlah minum obat ya. Penghilang rasa sakit ya, katakanlah ibuprofen misalnya gitu dah. Itu kan kimiawi itu. Betul. Kimiawi melawan kimiawi juga gitu. Rasa sakit itu apakah ada kimianya gitu di dalam badan kita yang terjadi akibat katakanlah kita tadi tidak melakukan peregangan atau olahraga terlalu keras gitu ya. Kan itu minum obat bisa berkurang itu rasa sakitnya. Terima kasih. Oh, artinya gini ya, apakah ada kimia setelah berolahraga itu di badan kita? Karena begitu minum obat tiba-tiba bisa hilang gitu ya Om ya? Betul. Sebenarnya kalau saya dari baca-baca beberapa artikel Om, setelah kita olahraga ini di otot ini akan menimbulkan namanya asam laktat Om. Oh iya. Saya nggak tahu nih ya, mungkin yang ilmu kedokteran ada nggak di sini yang bisa menjelaskan obat ini kenapa bisa mengeredasi asam laktat ini nih gitu. Tapi kalau saran saya sih Om, jangan terlalu banyak minum obat Om. Kalau memang pegel ya kita lakukan peregangan aja gitu. Memang sih ada beberapa pelari biasanya dia hajar pakai obat biar langsung hilang. Tapi kalau menurut saya sih, kalaupun sudah mepet banget ya, artinya saya dapat ilmu dari sekolah lari, biasanya kita cuma pakai rendam air es atau pakai air esnya ini pakai garam kayak gitu sih Om. Lebih ke herbal ya, nggak di obat minum atau apa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita akan ada seksi dengan dokter olahraga kalau nggak salah ya, Mbak Niken. Iya, betul. Nanti boleh, kita ada webinar tanggal 16 Oktober. Itu salah satunya ada dokter olahraga. Jadi jangan sampai ketinggalan ya webinarnya ya. Siap. Oke. Kita tanpa membuang waktu, langsung aja kita praktekin gerakan pemanasannya. Oke Om? Udah siap ya? Berarti saya pindah posisi dulu. Oke. Kelihatan ya? Oke. Baru kelihatan badannya aja. Badannya. Mundur lagi. Oke, ya. Suara Kakinya nggak kelihatan kakinya. Sampai sini kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Itu cuma pinggang sama bahu. Saya udah mundur nih. Dengkulnya nggak kelihatan dengkulnya. Delay kayaknya.
Udah bagus. Kelihatan bagus. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Sudah kelihatan, Mas. Pemanasan kali ini saya akan mulai dengan gerakan kaki dulu yang paling bawah, bagian bawah, baru kita ya. Nah, biasanya saya lebih senang untuk melakukan namanya ankle circle. Kelihatan nggak kaki saya? Ya. Kelihatan ya. Nah, kalau mau lebih rileks lagi kita bisa di lantai. Namanya ankle circle. Kita putar-putar, kita rotasi ankle-nya. Kaki kanan, nanti ada rotate back. Jadi kita putar balik. Nah, ini boleh dilakukan 10 sampai 15 detik. Boleh dengan hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, balik lagi, di rotate back, 1, 2, 3, 4. Sebelahnya, kita rotasikan, kembali, 1, 2, 3, balikin, rotate back, 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya adalah ankle rotation. Nah, artinya bagian tubuh apa lagi setelah ankle di atasnya yang bisa dilatih, yang bisa jawab? Di atas Dengkul. Dengkul. Lutut. Belum dengkul ada lagi namanya bagian betis. Nah, betis ini yang perlu kita latih. Oke, dari jauh ini kedengaran ya suara saya? Suaranya kedengaran, dengkulnya nggak kelihatan. Kelihatan. Betisnya nggak kelihatan. Kelihatan. Kelihatan lengkap. Oh, dilihat di Kelihatan view-nya. full. Kelihatan. Bagus. Nanti laptop saya yang delay Di dong. set, ya, Oh, view-nya oke. view speaker. Ya udah Jangan putar. view gallery. Oke. Lanjut. Kelihatan. Divertikalin mungkin. Iya, sudah. Makasih. Nah, pembantunya pulang katanya. Iya. Kalau Kendi Nggak bisa berusaha lanjut ya, Om. Tadi kita setelah Ayo, Mas. Ya, agak Oke. Saya lupa ada bagian jari kaki. jalan pelan-pelan. Belum? Naik turun tangga soalnya. Campur naik turun tangga. Katanya biar terkuat. Ini yang lagi bicara. Oke, lanjut aja, Mas Andi. Lanjut aja Mas, lanjut. Andi di mute. Mas Andi di mute. Tolong dibuka unmute. Oh iya di mute ya. Halo. Sorry. Ya, oke. Oke, tadi sebelum ankle kita juga bisa peregangan jari-jari kaki bisa ditekuk seperti ini, Om. Nah, ini enak juga nih untuk nekuk jari kaki. Biar nanti di sini ada namanya telapak kaki pelantarnya biar tidak kaget, stres. Kita bisa begini. Biasanya nanti kalian ankle biasanya jarinya bisa ditekuk kalau di lantai. Kalau di atas gini kita nanti pisah untuk melakukan peregangan jari kaki. Oke. Setelah ankle ada di sini namanya otot betis yang sering kita pakai untuk berlari. Nah, betis ini kita bisa lakukan dengan heel rise. Artinya seperti ini, jinjit. Nah, jinjit seperti itu. Ini kita bisa lakukan 10 sampai 12 detik, asal kita itu 1 sampai 2. Nah, di jinjit sini namanya heel rise. Kita angkat heel kita agar si betisnya ini bisa melakukan peregangan ototnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu heel rise. Nah, heel rise ini bisa juga kita combine dengan hamstring. Hamstring ini adalah otot paha setelah di bawah pantat, di belakang paha. Nah, itu bisa melakukan kepanasan seperti ini, Om. Ini kaki di bawahnya ditekuk di depan, lalu kita melakukan badannya dibungkuk seperti ini, tangan ke atas. Nah, ini juga bisa untuk betis juga untuk hamstring di belakang paha. Ya, seperti ini. Jadi 8 di kanan, 8 di kiri. Jadi di depannya tekuk, ini ditekuk, ini akan ketarik nih betisnya sama hamstringnya. Ya. Oke, sudah Om. Nah, tadi benar, tadi ada yang jawab juga dengkul. Dengkul kita bisa latih seperti ini. Rotation ini, seperti ini rotation. Kayak joget-joget ya. Seperti ini. Nah, nanti di rotate back.
Lakukan dengan perlahan ya Om, jangan terlalu kencang, nanti kaget. Halo? Masih kedengaran ya? Oke, oke. Oke. Ya, ini namanya knee rotation. Oke, habis jemput, sudah, habis itu paha bagian depan, quadricep, itu bisa dilakukan seperti ini. Seperti ini. Jadi kita swing quadricepnya, ini bisa melatih sini juga, begitu ditarik seperti ini, dan begitu dilempar ke depan, itu bisa melatih dari hamstring sama betisnya. Ini kayak senam SKJ zaman dulu ya Om. Ini lakukan sama 8 kali, 8 kanan, 8 kiri. Ini. Nah, sebagian bawah sudah, berarti sekarang tinggal melatih dari pinggul. Nah, kita bisa melakukan hip movement seperti ini. Goyang pinggulnya. Putar di kanan 4 kali. Habis itu kita rotate back. Ini juga bisa melatih dari otot glute ada di belakang. Glute-nya. Ini. Nah, selanjutnya setelah bagian otot pinggul, kita bisa melatih dari pinggang atau ABS rotation seperti ini. Ini namanya ABS rotation. Jangan diboncing ya. Boncing itu artinya kita gini-gini 2 kali. Sebenarnya boncing itu boleh, tapi kalau untuk yang masih muda atau apa, tapi kalau kita yang sudah berumur, jangan diboncing-boncing ototnya, artinya kayak dipaksa, tapi satu gerakan aja. Kalau udah ketarik, kita balik lagi. Seperti ini. Udah ketarik. Ya, ini namanya ABS rotation. Lalu kita bisa balik lagi seperti ini. Ini pemanasan, gerakannya dinamis. Kalau pemanasan, tadi seperti pertanyaannya. Kita lakukan dinamis, ke kiri. Statis kita begini aja, statis. Tapi kalau dinamis, kita lakukan gerakannya. Oke, habis pinggul, kita naik kemana? Selanjutnya, Om? Tante? Bahu. Ya, betul. Shoulder Pundak. bisa seperti ini. Kita rotate ke depan. Hitung sampai 4. Nanti kalau sudah 4, kita klik. Ini. Namanya shoulder stretch. Nah, habis shoulder, kita bisa lagi apa? Tricep. Otot bagian belakang punggung. Kita bisa lakukan seperti ini. Membentuk huruf S. Ini sekali juga ya, nggak diboncing. Ya, ini jangan diboncing-boncing seperti ini. Sebenarnya boleh aja boncing Om, takutnya ada yang nggak biasa, jadinya malah keseleo dia. Karena kan diboncing itu kayak dipaksa dia. Kalau sudah biasa sih nggak diboncing. Tapi menurut saya sih lebih bagus kita begini aja, dinamis. Oke, sudah tricep, habis itu tinggal bagian leher. Leher, ya. Ya. Ini saya juga dapat ilmu dari coach Sam, katanya nggak boleh juga diputar begini. Paling kalau mau kita gini aja, kanan kiri. Orang biasanya ada yang diputar gini ya. Nah, itu katanya juga nggak bagus, karena di sini banyak saraf ya. Nah, itu boleh begini, kanan kiri dulu. Ini namanya naik, bagian leher. Lalu bawah, setelah itu bawah atas. Bawah atas, terus naik kanan kiri.
Oke. Kalau mau ditambah lagi, mungkin jari tangan. Boleh seperti ini. Ya, selesai. Itu untuk pemanasan peregangan otot. Ada yang mau ditanya nggak? Coba diulangin yang tangannya tadi, Mas. Tangannya Ini tadi yang terus. Oh, gitu aja. Oke. Oke. Karena kan biasanya di sininya, Bang, pergelangannya. Karena kan Ya, kita pergelangannya. Mas Andi mau nanya dong. Ya. Ainun, Mas Ya, Andi, itu pemanasan tadi berapa lama ya disaranin? 10 sampai 15 menit ya? Ya, 10 sampai 15 menit. Setiap gerakan boleh pakai hitungan 1 sampai 8 atau menggunakan waktu sekitar 15 detik atau 10 detik. Itu wajib ya, maksud saya dalam artian apakah sebenarnya kita punya apa ya, semacam body clock yang kayaknya udah cukup pas nih, atau saya merasa masih kurang gitu, misalnya 15 menit kayaknya masih kurang, atau memang acuannya memang segitu, atau memang dari segi badan kita sendiri bisa ngerasain bahwa ini kurang atau lebih, Mas Andi? Itu kalau saya bilang minimum, Tante. Kalau memang merasa kurang lebih bagus lagi. Gitu. Kurang lebih Kalau bagus kita lagi. ngerasa memang masih ada bagian yang sakit, nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya makanya pemanasan ini udah bagian dari senam ya, udah kayak olahraga. Artinya pun dengan gerakan pemanasan ini kita sudah melakukan olahraga yang namanya senam. Seperti itu. Jadi makanya itu minimum. Kalau biasanya kan kita mau lari kan, teman-teman biasanya ngejar waktu nih. Saya mau 1 jam atau mau store latihan nih sama Coach Falas atau Coach Sam 45 menit gitu kan. Nah, itu kan berarti ada waktu yang teman-teman pakai untuk melakukan pemanasan. Nah, saya biasanya minimum sekali untuk 10 sampai 15 menit. Gitu, Tante. Oke, Om Andi, makasih. Kalau mau lebih lama sih karena merasa belum panas atau mungkin masih belum ototnya ini masih ada yang kaku, ya nggak apa-apa ditambahin. Tapi itu minimum sekali menurut saya. Karena kan kita pakai gerakan dari bawah sampai ke atas itu tadi aja kita untuk nyontohin ini aja udah lebih dari 15 menit kayaknya. Oke, makasih ya Om Andi. Nah, ini baru untuk peregangan otot. Nah, biasanya ini heart rate belum naik nih, Om. Karena kita ibaratnya baru melakukan yang namanya manfaat dari pemanasan ya untuk sendi, terus juga untuk peregangan ototnya untuk mengurangi cedera, belum untuk meningkatkan heart rate. Nah, biasanya saya untuk meningkatkan heart rate, saya tambah untuk melakukan ABC drill. Ya, ABC drill itu bisa yang pertama gerakannya seperti ini, ankle drill. Itu bisa dibilang jogging. Ankle drill. Ini bisa dilakukan 10 sampai 15 detik atau 20 detik, boleh lebih lama. Nanti kalau sudah ankle drill, kita lakukan half knee. Half knee jadi setengah. Ini boleh 10 sampai 15 detik. Nanti kalau sudah, kita high knee. Di tempat aja. 10 sampai 15 detik. Setelah high knee, kita bisa batik. Oke. Biasanya sudah melakukan ABC drill itu heart rate sudah naik, Om Dante. Contoh seperti saya ini ngomong sudah ngos-ngosan nih. Berarti sudah siap untuk lari. Itu dia untuk materi kita untuk pemanasan. Ya, ada yang mau ditanya dari gerakannya? Ada, Mas. Ada. Ya. Kalau pendinginan? Ya, habis ini kita masuk pendinginan. Ini baru pemanasan dulu. Ceritanya udah lari kan, terus pendinginan. Iya, betul. Ya. Betul. Kita nggak pakai. Ikutin nggak gerakannya, Tante? Kita nggak pakai praktek larinya. Oke, kita tanya saya ada lari 10 km. Saya mau tanya. Ya, boleh. Jadi ukuran heart rate naik itu berapa? Angkanya? Itu biasanya kalau kita pakai smartwatch, Om, kita udah berada di posisi zona 2. Itu sudah heart rate sudah naik. Atau ya, kalau kita mau ada ukuran 100. Angkanya gitu. Kan biasanya kalau olahragawan tuh 50-60 ya, kalau belum apa-apa itu. Ya, kalau hitungan saya sih biasanya 120
denyut per menit Om. Oh, 120. Oh, itu udah tinggi itu. Oh itu ya untuk itu makanya Masing-masing individu lain-lain. Ya. Tergantung umur ya. Ya, tergantung umur. Ya artinya juga Om, nggak ada ukuran pasti karena kan setiap umur orang beda-beda. Kalau kita ngerasa sudah ngos-ngosan, napas itu udah jantung itu sudah mulai bergerak kencang ya udah berarti sudah panas Om. Gitu aja sih. Oke, siap. Karena kalau dibikin hitungan kayak tadi saya bilang 120 Om udah tinggi. Saya menurut saya masih rendah. Mau tanya Mas Andi. Ya. Nah, kalau untuk pemanasan apa ada teknik pijit atau apa mungkin sebelum gerakan yang lain atau setelahnya? Itu pijit kalau sudah pendinginan Tante. Kalau pemanasan dipijit kita tidur Tante. Sabar Somi. Yang itu yang panas yang lain biasanya Tante langsung tarik selimut ya. Oke. Untuk pemanasan ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pendinginan. Mengenai gerakan pemanasan tadi kalau contohnya atau kebiasaannya rekomendasinya katanya mulai dari bawah ke atas. Kalau kita mulai dari atas dari leher ke bawah boleh nggak ya? Boleh Om, nggak masalah. Itu tadi saya hanya contoh aja. Sebenarnya yang penting gerakannya tadi saya bilang terstruktur, mulai dari kepala dulu, leher, terus bahu, terus baru pinggang, dengkul, baru ke ankle atau kaki. Seperti itu Om. Jadi kalau tadi menurut Om lebih senang dari atas, tinggal dibalik aja. Siap. Kalau untuk ABC drill kita mulai dengan jogging 5-10 menit, very slow gitu, boleh aja ya? Boleh, nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya ABC drill itu gerakan lari yang kita bagi part Om. Ankle dulu, ya itu sebenarnya kayak orang jogging lah. Terus diangkat kakinya itu sebenarnya sudah mulai lari, cuma kita di tempat. Oke. Jadi makanya yang abis kita peregangan otot, mau jogging dulu, nggak usah ABC drill nggak apa-apa. Karena sudah misalkan sudah mau ngitung milesnya nih, kita pakai dengan berapa meter jogging nggak masalah. Yang penting jangan langsung dihajar kenceng Om. Ya. Saya biasanya sebelum pemanasan tadi gerakan yang 10 tadi, saya bikin slow jogging nanti sebentar 5-10 menit, baru dilanjutkan dengan pemanasan tadi. Boleh. Jadi artinya Om naikin heart rate dulu baru peregangan otot ya. Yep. Cuma maksudnya artinya dijaga juga Om, takutnya kita untuk joggingnya si sendinya ini masih belum siap nih. Oke. Karena Om udah sering lari ya mungkin sudah lebih terbiasa. Takutnya ada yang belum terbiasa, dia begitu dipakai langsung jogging aja dengkulnya mungkin udah sakit atau apa ya. Saya nggak anjurkan sih. Gitu. Tapi kalau mau dibalik nggak masalah. Boleh tanya Mas Andi? Ya. Jadi saya biasanya tangannya saya rentang, kemudian kaki kanan menendang ke tangan ke atas, terus gantian kaki kiri boleh nggak kayak gitu ya? Ah ya kayak gitu nendang, gitu boleh nggak itu? Boleh Om. Ini kan sebenarnya sama kayak itu pemanasan yang mana itu? Itu bagian hamstring Om, paha. Karena yang ditarik adalah yang di-stretch adalah bagian paha belakang hamstring sama betisnya. Lebih ke tapi tangan kita merentang nggak apa-apa ya atau ke depan gitu kan? Nggak masalah. Tadi saya juga bisa praktekin seperti gini atau elbow to knee juga bisa. Ya. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Nah, tadi kan bilangnya harus terstruktur. Jadi saya pengen tahu itu masuk yang bawah atau yang atas gitu. Itu masih bawah Om. Masih bagian bawah. Pinggul itu ya, pinggul. Itu buat latih glutnya, otot glutnya. Oke. Thank you. Next, ada lagi? Ini ada pertanyaan ABC itu singkatan apa, Om Andi? Ability, balance, sama coordination. Oke, terima kasih. Agility, balance, sama coordination. Sip. Ya. Ada lagi? Belum kita praktek. Untuk pemanasan ini, Mas Andi? Ya. Mas Andi, untuk pemanasan ini, kira-kira menaikkan seberapa jauh heart rate kita ya diperlukan? Oh, tadi sudah ditanya juga Om, tapi nggak apa-apa aku jelasin lagi. Ya. Sebenarnya nggak ada hitungan pasti. Kalau saya sih biasanya 1 menit itu 120 detak atau denyut. Nah, tapi kan ada kalau yang sudah berumur itu biasanya 120 juga udah kencang ya. Menurut saya kalau kita ngerasa jantungnya sudah mulai nafasnya sudah ngos-ngosan, ya berarti heart rate-nya udah naik Om.
Oke, Itu nggak aja maksudnya standarnya. gini. Di sini kan rata-rata umurnya itu sudah pengurangnya itu sudah besar sekali dari 220 Betul. atau 180. Ya, Nah, kira-kira naiknya berapa gitu. Misalnya udah dikurangin, ternyata dia 110 gitu. Dikurangin umur ya. Kan 220 dikurangin umur ternyata dapatnya 110. Ya. Nah, kira-kira apakah harus naiknya 110 sampai 110 atau ya bangun tidur kan biasa 90 atau 100 ya heart rate-nya. Iya. Nah, untuk pemanasan ini apakah kita full sampai 110 dari hitungan pengurangnya gitu? Oh enggak Om, sebenarnya makanya tadi saya bilang nggak usah harus ada hitungan pasti. Ya. Artinya kan setiap orang standarnya juga beda-beda nih, ada yang heart rate-nya rendah, ada yang tinggi. Jadi kalau pemanasan ini selama kita sudah ngos-ngosan nih Om, atau kita sudah jantungnya sudah mulai bekerja nih denyutnya, ya udah artinya itu sudah panas dan kita sudah siap olahraga. Oke. Itu aja Om. Jadi kita aware sama diri kita sendiri seperti Betul, apa. betul. Karena sebenarnya patokan itu adalah ya kita tahu diri kita sendiri. Oke. Terima kasih. Ya Om. Malum di sini pengurangnya besar-besar ini. Paham Om. Pengurang usianya itu sudah. Makanya tadi saya bilang 120, wah gitu tuh kita sudah tinggi. Oh iya, saya lupa. Terima kasih. Ya. Oke, Om Andi break dulu 5 menit mungkin ya untuk minum Boleh, dulu boleh, nih, minum dulu ya. kasihan gosong ya. Iya. Oke. Oke, Break dulu ya. kita break dulu 5 menit. Om Andinya biar minum dulu. Oke, sambil nunggu Om Andi minum, jangan lupa ya Om Tante, udah pesan belum ini jersey-nya, jersey khusus event, nanti kita akan banyak lomba yang pakai jersey ini. Oke, berikutnya acara ini, acara Viran 500 kilo tersesat yang akan kita mulai 1 Oktober mendatang, disponsori oleh Bank Mandiri, bank terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Kita juga ada dukungan dari Herbalife Nutrition is Choice, I choose Herbalife Nutrition. Dan jangan lupa kalau main ke daerah Senopati, mampir ke Telap-Telep, Eat with Fun, salah satu pendukung acara ini. Nanti terakhir kita juga tetap ada hadiah yang akan disampaikan, dipilih ya, pemenangnya dipilih oleh Andi. Jadi stay tune untuk terus ada di acara ini. Setelah ini tanggal 10 kita ada lagi IG Live, nanti akan diinfokan via Instagram juga via grup. Seru deh, pasti IG Live-nya seru banget. Gitu. Boleh minum dulu mungkin? Ya silakan apa Bu? Boleh banyak Kak. Ya. Kalau nomor untuk yang ditulis di pertanyaan yang di absensi, dapatnya dari mana tuh nomor ini ya? Kayak nomor BIP gitu ya? Nomor registrasi ya Mbak. Oh, nomor registrasi yang banyak Iya, itu digitnya. Oh, yang enggak, ada tiga. Nomor peserta. Nomor peserta. Oh, nomor peserta peserta. ada 3 digit. Ada 3 3 digit. digit dapatnya 3 dari digit. mana? Saya kok belum dapat. Siapa namanya? Melok Besari Mbak atau Melok. Siti Zahar? Oh, Melok ya? Iya. Saya udah WA tuh. Oke. Di mana Mas WA-nya? Untuk nomor registrasi kalau lupa karena Ya. di situ tidak ada harus wajib diisikan, kalau lupa kosongin bisa nggak apa-apa. Kalau Kalau yang harus diisi, Mas harus diisi nomornya. oh ya. Iya merah karena keluar Oh, merah. keluar merah ya. Lupa saya tadinya saya. Ibu Melok nomor 249. 249. 249. Oke. Oh ini kayaknya nomor urut ya waktu daftar ya. Ya, ya. Oke, thank you, Mas. Waktu bayar. Oh bayar. Urutan bayar. Berarti Kalau saya yang udah bayar ya. belum tentu Jadi bayar. 3 digit terakhir waktu bayar. Oke, udah bayar ya saya. Oke, thank you. Maaf Mas Andi. Terima kasih Mbak. Gimana? Saya aja belum daftar nih. Tuh, Om Andi mesti dijawab sebelum daftar. Bagaimana? Untuk diketahui nih Mbak Melok ini pelari senior nih. Oh, keren. Beliau adalah Tadinya udah alumni ultra nih, alumni jangan ITB teman-teman. angkatan 1970. Hore. Hidup Mbak Melok. Makasih. Belajar kita sama senior nih, Di gimana Di belajar sama senior Di? Saya sebenarnya di sini cuma dites aja nih Mbak Niken.
Ini siapa ini anak-anak baru kencur ini baru ngajarin ini. Belum Kalau lahir udah pada Jangan. kuliah loh, Di. Kencur. Nasi goreng kencur enak, Mas. kalau Aduh, kalau mantap. angkatan 70 itu pengurangnya 70 juga tuh. Andi. Jadi kalau 108 Oke, kita mulai lagi ya. Om Andi, kita lanjutkan. Nanti kita akan break 30 menit dari sekarang. Oke, silakan Andi. Oke, kita lanjut ke materi pendinginan. Saya berdiri aja. Kita menjelasin dulu untuk manfaat dari pendinginan. Nah, terkadang kita suka lupa nih, Om Tante, biasanya kalau habis olahraga lari, ketemu teman atau apa, langsung foto-foto, terus tiba-tiba langsung nyari tempat makan atau kopi, langsung duduk gitu kan. Nah, kita suka lupa yang namanya pendinginan. Nah, pendinginan ini sebenarnya sangat penting sekali, Om Tante. Yang tadi yang seperti ada pertanyaan tadi, sebenarnya ada zat apa sih begitu kita olahraga tuh kok bisa bikin pegel-pegel. Nah, itu yang tadi saya bilang namanya di tubuh kita ini di olahraga, otot ini mengeluarkan nama zatnya adalah asam laktat. Nah, asam laktat ini yang perlu dicairkan pada saat kita melakukan pendinginan. Dan juga biasanya namanya otot ataupun urat ya, kan sama seperti kayak karet ya. Begitu kita biasa tarik-tarik, dan kalau kita nggak pakai pendinginan atau tidak pakai perenggangan, begitu kita tidak pakai lagi, biasanya dia mengkerut tuh baliknya. Nah, begitu baliknya mengkerut, itu bisa menyebabkan kita cedera. Atau bisa menjadi ibaratnya kayak urat yang di kaki itu apa Pak namanya, yang suka melir-melir itu. Nah, kadang seperti itu tuh. Nah, itu yang harus melakukan peregangan lagi begitu kita selesai olahraga. Nah, itu sama waktunya, durasinya 10-15 menit aja udah cukup. Nah, itu kita melakukan peregangan, dan manfaatnya itu sama seperti kita melakukan pemanasan. Manfaatnya itu adalah bisa membantu dari lajunya pernapasan kita, atau bisa bisa membantu dari detak jantungnya juga menjadi lebih stabil, dan juga mengurangi dari kelelahan otot ya. Terus yang ketiga lagi adalah bisa mencegahnya stres badan. Tadi kan kita bisa bilang kalau untuk pemanasan juga bisa mengurangi stres badan, untuk pendinginan juga sama, itu bisa juga mengurangi stres badan. Jadi manfaatnya ini hampir mirip dengan saat pemanasan. Pendinginan ini sama, untuk mengurangi cedera juga, untuk mengatur detak jantung juga, terus juga untuk biar otot ini tidak cedera, dan juga sendi-sendinya ini juga bisa dipakai lagi untuk olahraga selanjutnya. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya hampir sama manfaatnya. Dan biasakan untuk melakukan pendinginan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Begitu kita selesai lari, itu jangan langsung melakukan pendinginan, itu juga nggak boleh. Kita usahakan heart rate-nya ini turun dulu. Bagaimana caranya? Kita melakukan jalan. Itu kita lakukan jalan sampai heart rate ini benar-benar turun. Hitungannya tidak ada standarnya. Nanti kalau saya bikin pakai angka, nanti Om Tante juga jadinya beda-beda. Pokoknya selama kita sudah rileks, nafasnya ini sudah enak, ngobrol sudah enak, tapi kalau ngobrol masih itu bawa jalan dulu baru pendinginan. Jangan langsung pendinginan. Jadi dibawa santai dulu. Dan tidak diperbolehkan juga begitu habis lari langsung duduk, itu nggak boleh. Jadi kalau kita habis beraktivitas, usahakan jalan dulu, karena si heart rate ini dia masih dalam kondisi cepat ya, atau denyutnya ini masih dalam atau beatnya ini lebih banyak. Jadi kita harus turunkan dulu. Dan temperatur badan pun juga masih tinggi. Jadi kita harus stabilkan dulu, boleh sambil jalan, sambil ngobrol sama teman, baru kita melakukan pendinginan. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk pendinginan sebelum kita mempraktikkan gerakannya? Gerakannya sebenarnya kurang lebih sama dengan pemanasan, cuma nanti saya akan praktekkan dari atas ke bawah. Jadi biar kita bisa ada gambaran banyak untuk aktivitas gerakan pemanasan dan pendinginan. Hanya bedanya, begitu pendinginan, kita gerakannya statis. Ya, kayak tadi misalkan pemanasan kita dinamis, gerak kanan kiri. Nah, begitu pendinginan, kita cukup tahan aja, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Itu bedanya. Jadi secara gerakan sebenarnya boleh sama, cuma bedanya adalah dia kalau pendinginan kita lebih statis. Karena apa? Biar ototnya lebih rileks. Karena kalau dipakai gini-gini lagi, jadinya bukan rileks, ototnya malah kerja lagi. Seperti itu.
Om Tante, ada yang mau ditanya sebelum kita latihan gerakannya? Oke, kita langsung aja ke gerakannya ya. Kita langsung praktekin gerakan untuk pendinginan. Nah, biasanya saya kalau untuk pendinginan, karena yang paling banyak gerakan yang dipakai adalah bagian pinggang ke bawah, itu adalah pinggul, paha, kaki, betis. Itu saya lebih banyak pakai untuk, saya lebih adakan lagi pendinginan untuk kayak senam yoganya di lantai. Mungkin kalau ada yang pernah ikut sama latihan Coach Sam, itu pendinginan bisa dilakukan juga dengan 2 orang. Jadi misalkan ganti-gantian nih, misalkan Om Tante punya teman, ganti-gantian nanti pegangannya itu bisa dibantu sama temannya. Jadi yang satunya temannya tidur, kita tarik-tarik nih kakinya, kita dorong-dorong kakinya, itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau ada temannya, kalau sendiri kayak seperti saya sekarang ini, nanti saya kasih gerakannya untuk meregangkan otot biar kita lebih fleksibel. Karena begitu Om Tante ini ototnya fleksibel, melakukan gerakan apapun jadinya lebih enteng. Ya, ibaratnya kayak robot tuh kan dia jadi nggak bisa gerak cepat ya, kaku ya. Nah, tapi kalau fleksibel kita bisa lari itu jadi lebih mantul dan lebih cepat. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ke pergerakannya aja. Setuju, Tante? Lanjut. Setuju. Untuk gerakan pendinginan, kita lebih statis. Kita mulai dari atas dulu, kepala. Itu bisa nengok dulu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini fungsinya adalah untuk leher ya, untuk neck-nya ya. Kita bisa, biasanya kalau ditarik suka pegel, berarti kalau larinya kebanyakan miring terus begini, lihatin orang, ini kita pegel. Nah, ini kita bisa begini, dibantu tangan boleh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat di atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa juga ini, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini shoulder-nya bisa kita tarik seperti ini. Shoulder straight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliknya kita bisa renggangkan seperti ini. Kita tarik lagi shoulder-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan biasakan setiap melakukan pergerakan, perutnya ditahan ya, Om Tante. Jadi bisa melatih otot core-nya juga. Dan nafasnya juga harus diatur. Tarik dalam, buang. Jadi harus tetap atur nafas. 1, 2, 3. Kita bisa straight tricep-nya, tricep strap seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk usahakan pada saat melakukan tricep strap, kepalanya jangan nunduk, tapi tetap tegak, tangannya yang ditarik. 1, 2, 3. Nah, seperti ini, tricep strap, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lagi seperti ini, tangannya dorong ke atas, kakinya gigit. Ini bisa semuanya, bisa melatih dari hamstringnya dan juga bisa shouldernya. Kali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu bisa renggangkan kakinya. Bagian talsnya, stretch-nya sama hamstring itu. Dan tangannya bisa digunakan ini sering dapat itu juga begitu begini ini tarik dan begitu tarik jadi bisa regangkan dari sini ya.
Jadi tadi sudah leher, shoulder, neck, shoulder, tricep, kita bisa ke hip, pinggang seperti ini, kan? Nah, ke pinggang kita bisa apa? Bisa quadricep ini sama tricepnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini buat bagian depan atau quadricepnya. Ini quadricepnya 1, 2, 3. Bisa ditambahkan seperti ini. Nah, ini bisa buat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kirinya. Stringnya. Tarik. Saat makan ini badannya tegang. Ini dengkulnya yang ditarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi bagi Om Tante yang kesulitan, ini bisa dilakukan juga sambil duduk. Nanti saya praktekkan. Mungkin ada yang kesulitan kalau diri gini kan, biasanya goyang-goyang. Sebenarnya ada triknya. Kalau kita nggak bisa nahan badan itu, biasanya core-nya ini nggak ditahan nih. Jadi perutnya harus tahan. Jika ingin tahan, berarti kita bisa tahan seperti ini. Jadi lebih kokoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik belakang seperti ini. Ini buat paha depannya, biar tarik. Jadi tumitnya ini nempel ke pantat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang paha sudah, quadricepsnya sudah, hamstringnya sudah. Bagian apa lagi, Om Tante? Kita dilakukan seperti ini. Ini bisa menarik otot betisnya sama pahannya juga seperti ini. Jadi jaringnya yang di belakang ditekuk, yang kirinya tekuk, yang kanan terus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita olahraganya lari, terbanyak yang tarik yang bagian bawah. Nah, ini kita bisa tarik lagi, masih main di hamstring juga di betis, karena itu yang oke. Kita bisa melakukan seperti ini, kakinya gerakin, tangannya nyentuh santai. Kalau nggak nyampe, nggak apa-apa. Yang penting badannya jatuhin, dengkulnya jangan ditekuk, ya. Dengkulnya jangan ditekuk. Seperti ini. Buat pegangannya di sini. Dan juga bisa di komen seperti ini, kakinya silang seperti ini, kanannya di depan. Kita ulangi lagi seperti ini. Ankle-nya juga bagian betisnya. Seperti ini. Lanjut dengan ini. Kita bisa tarik ankle-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk pendinginan kalau kita berdiri. Saya akan melakukan pendinginan dengan cara duduk. Walaupun tidak nyampe ataupun tidak bisa pegang, tidak masalah, jatuhin aja badan ke depan, nanti langsung seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Itu tetap lurus. Dan jangan lupa saya bilang core-nya ditahan, perutnya seperti ini. Ya. Ini ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 atau pakai hitungan waktu 10 sampai 15 detik. Kita gerakan sama, tunggu, jangan ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berapa kali set ya? Juga bisa sampai badannya lurus tegak, jempolnya ditarik, seperti ini. Ini akan berasa di outputnya. Berdiri juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa nengok sini. Sekarang kaki yang ditutup, buat pinggul, buat pinggang gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini kaki selanjutnya yang kedua. Tarik jempolnya dan tegak, perutnya tahan. Sambil itu nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Badannya cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti ini. Kakinya buka. Tangan kirinya menyentuh di bidang kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau nggak bisa begini aja boleh. Tangannya sentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nggak bisa, ini buat meregangkan dari otot bagian sini dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kita bisa lakukan seperti ini. Posisi push up. Posisi push up. Kaki kanan taruh di sebelah tangan kanan bagian luar. Yang belakang lebih besar. Yang belakang lurus seperti ini. Habis itu tangannya seperti melakukan seperti ini. 1, 2, ini buat otot bagian sini. 3, 4, 5, 6, 8. Ini yang ini cukup taruh, ini lurusin, jangan ditekuk, lurusin aja, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tapi adalah bukan bentuk piramid seperti ini, piramid seperti ini. Ini akan buat otot seperti ini, maksudnya sama hamstringnya. Kalau belum ketarik bisa dimundurin tangannya seperti ini. Berasa jadi kalau sudah selesai kita bentuk seperti ini. Nah, buat lenturin pinggangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu kita bisa seperti ini. Pose 1, 2, 3, 4. Posisi pantat duduk ya, tempel sama tumitnya, tangan lurus ke depan. Ini relax banget buat berbeda. 1, 3, 4. Selesai penggantian. Yang berdiri sama yang di lantai. Saya sarankan untuk yang di lantai, kalau ada tempat boleh, kayak misalkan di rumah atau kita bawa matras, kita langsung pakai yang di lantai, karena itu buat ngelatih peregangan otot-ototnya itu banyak banget, bisa ngelatih flexibility dari otot-otot kita, biar performanya makin bagus. Oke. Ada pertanyaan Om Tante? Atau jadi soal jangan berdiri sama duduk tadi, itu konsisten duduk saja atau berdiri saja atau dikombin?
boleh diri aja nggak apa-apa. Tadi saya bilang kalau mau pakai duduk, kalau ada tempat yang lebih memungkinkan kita pakai boleh. Ya. Tapi kalau mau Kalau diri aja nggak dikombinasi masalah. boleh juga. Kombinasi ya. Kombinasi, yang tapi kombinasinya jangan naik turun ya Om. Maksudnya kita Oh, diri gitu. dulu, baru habis itu baru gerakan yang di lantai. Jangan diri, habis itu lantai, habis itu diri lagi, lantai lagi, jangan. Nanti pusing Oke, gitu Om. konsisten aja ya. Kalau berdiri, kalau duduk, Ya. 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 Kasih. Betul. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin gerakannya agak susah ya untuk pendinginan ya. Yang buat di lantai ngafalinnya ya. Karena jarang dilihat ya. Nanti ada rekamannya kok di. Oh ya udah, oke. Nanti tinggal di-share berarti pendidikannya. Ini biasanya penting. Oke, kalau gitu kita break dulu sebentar. Andinya mungkin minum dulu ya, gosong ya, Ya, Di. boleh. Ini sekalian berjemur Oke. ya. Oke, Om Tante. Iya, ini Andinya berjemur nih sambil kita latihan Andinya jemur. Oke, saya jelaskan sedikit kenapa kita kok latihannya pagi-pagi sih gitu. Banyak yang minta untuk latihannya kalau bisa sore gitu. Kalau dalam berlari, kita tuh mengenal yang namanya rest day active gitu. Jadi kalau biasanya orang yang lari itu melakukan lari yang panjang atau yang kita sebut sebagai long run itu di hari Minggu. Kalau kita lari di hari Minggu, maka di hari Sabtu kita melakukan yang namanya rest day active. Rest day-nya ngapain? Ya tadi kita latihan pemanasan, latihan pendinginan, dan berarti melatih otot-otot kita supaya besok saat kita long run kita nggak kelelahan. Jadi rest day itu juga termasuk bagian dari workout. Rest day itu bukan kita istirahat, tidur-tidur, guler-guler, enggak. Rest day tapi kita bisa melakukan senam-senam. Senam-senam juga ada penguatan. Nanti kita ada sesi penguatan bersama Coach Falas minggu depan. Pastikan hadir ya, kita akan belajar bahwa yang namanya berlari itu selain pemanasan, pendinginan lari, kita juga perlu ada yang namanya penguatan. Kenapa kita lakukan pagi? Pagi itu badan masih fit, masih enak, masih bisa dengan cepat menerima info-info dan kita bisa berlatih dengan lebih segar. Oke, selanjutnya nanti kita akan ada sesi games lagi ya sama Andi ya. Ditunggu Andinya biar istirahat dulu, berjemur dari pagi agak-agak gosong gitu. Mungkin ada sambil nunggu Andi ada pertanyaan mungkin seputar registrasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba infokan bahwa acara ini juga didukung oleh Sekolari. Jadi Sekolari itu sekolah lari. Kami dulu punya latihan offline setiap hari Kamis jam 7 ya, Kamis malam dengan hari Sabtu pagi setiap minggunya. Tapi karena kondisi pandemi ini kami belum ada lagi latihan offline, kami lebih banyak latihannya online dan juga memberi beberapa menu latihan kepada member-member melalui training program. Sekolari ini juga merancang acara pre-event virtual run terpusat ini dengan berbagai menu-menu yang menarik. Hari ini kita ada online training, nanti kita ada yang namanya coaching klinik, jadi nanti peserta bisa bertanya langsung seperti juga tadi kepada coach, ada coach Walas, coach Sam, dan coach Ferry. Lalu kita juga ada IG Live. IG Live itu kita bisa ketemu langsung dengan para pelaku lari. Nah, yang seru, IG Live kita mendatang 10 September nanti, ada 2 orang yang bukan main, ini selebnya runner. Ada Yano dan satu lagi ada Melania Putri. Oke, seru banget ini. Pasti udah pada sering dengar. Nanti kita akan infokan lebih lanjut di WA Group dan di IG. Baik, acara ini selain didukung oleh Sekolari, juga didukung oleh STT Dharma. Ada juga kita kerjasama dengan Idearan. Ada juga kita kerjasama dengan Motiva, yaitu sport clinic, di mana nanti salah satu dokter dari Motiva, itu ada Dokter Vera, akan jadi pembicara di webinar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar hal klinis, boleh minum kopi apa enggak, heart rate yang bagus berapa, kalau berasa sakit di lutut harus bagaimana, bisa ditanyakan langsung nanti dengan dokter di webinar kita tanggal 16 Oktober. Info lebih lanjut nanti kita infokan via Instagram dan juga via WA Group. Dan jangan lupa dipesan
jersey event ini kita kerjasama dengan TJ, bahannya enak banget, dry fitin, dan pasti bikin lari kita semakin keren. Adi, gimana? Udah seger lagi? Boleh kita lanjut tanya jawab, Di? Boleh. Oke, silakan Om Tante kalau ada. Untuk sesi pertama yang menang coba cewek tadi Mbak Nika. Om Leo yang sesi pertama yang menang Om Leo. Oke. Sekarang untuk sesi kedua, mungkin untuk perwakilan dari tante-tantenya nih, kalau untuk omnya sudah ada, mungkin boleh satu perwakilan yang bisa menunjukkan gerakan pendinginan deh, atau boleh milih pemanasan atau pendinginan dari mulai atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas dengan benar, nanti bisa jadi pemenangnya. Ayo. Show coba kita colek dulu ada siapa? Ada Tante Ami, Tante Ana Murwati. Ayo, siapa nih? Coba kita colek. Di. Gak apa-apa. Kalau nggak gini aja, sambil diingat-ingat lagi gerakannya, nanti kalau udah siap tinggal tunjuk atau raise hand. Saya lanjut lagi ke tips bonus ya. Mungkin di luar dari materi pemanasan pendinginan, saya coba menjelaskan sedikit untuk running form yang benar itu seperti apa. Ya, nanti untuk yang sudah hafal gerakannya dan sudah siap mau show videonya ke kita semua, boleh nanti raise hand, nanti kita tunjuk berarti itu pemenangnya. Gitu. Nggak usah takut, namanya belajar pasti ada yang salah. Saya cuma jadi tahu berarti Om Tante ini menyimak nih tadi, oh berarti tahu nih gerakan ini gitu. Ya, oke. Berarti saya lanjut dulu ke running form karena waktunya juga terbatas. Saya coba untuk jelaskan. Jadi dalam berlari itu sebenarnya ada tekniknya Om Tante. Nah, mungkin Om Tante juga udah sering baca atau mungkin udah sering dengar lihat juga di YouTube. Saya cuma melakukan refresh aja. Jadi untuk running form itu ada tekniknya, ya teknik dari cara kita landingnya, dari gerakan badannya itu ada tekniknya. Nah, yang pertama adalah dalam segi mendarat. Dalam mendarat itu, paling pertama kali untuk mendarat adalah bagian kaki belah mana, Om Tante bisa disebutkan telapak kaki ya, otomatis ya. Nggak mungkin dengkul dulu ya. Kalau dengkul dulu kita sakit. Otomatis telapak kaki. Nah, itu namanya nyerusuk. Nah, telapak kaki bagian mana sih yang paling bagus untuk melakukan landing? Nah, itu sebenarnya sudah diatur teknik yang bagus. Walaupun dalam prakteknya kita masih sering lihat ada beberapa yang pakai heels, tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah menggunakan ball of foot. Bagian mana adalah ball of foot? Ball of foot itu adalah bagian kaki paling depan. Di middle ke tengah. Middle ke atas. Ya, itu namanya ball of foot. Karena kalau misalkan Om Tante perhatikan di bagian kaki itu ada bagian daging atau mungkin tumpukan daging yang lebih tebal, itu biasanya di bagian depan. Sama seperti kucing ya, kucing atau anjing atau hewan-hewan lainnya, dia punya bantalan kaki itu adanya di bagian depan. Biasanya di setelah jari itu ada bagian depan namanya ball of foot atau bola-bola kaki. Nah, di situ dia punya lapisan bantalan untuk menahan tumpuan kaki. Nah, diusahakan pada saat kita lari pun seperti itu. Nah, adapun kalau misalkan masih menggunakan heel strike, artinya masih pakai tumit atau heel, itu berarti menurut saya itu masih belum lari ya, itu masih mungkin dia jalan cepat. Karena itu yang membedakan antara lari dengan jalan. Ketika jalan kita pakainya heel. Ingat begitu kita jalan, dia akan landing tumit heel baru ke depan. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah lari, itu sudah namanya menggunakan foot ke depan. Ini sama sekali tidak dipergunakan. Itu. Nah, biasanya kalau udah capek juga teman-teman juga seringnya itu pakai namanya tumit. Nah, itu berarti sudah menurunkan intensitas larinya. Artinya sudah dia mau jalan cepat atau apa karena mungkin sudah capek. Tapi kalau kita yang namanya lari yang benar itu harus menggunakan namanya ball of foot. Seperti itu Om Tante. Nah, begitu landing juga. Begitu landing kita boleh lurus. Itu usahakan menekuk seperti ini. Jadi kalau kita lari itu Mas rada jauhan Mas, nggak kelihatan. Mundur dikit. Mundur Rada lagi. jauh ke sebelah
Ke sebelah belakang ya. Oke, thank you. Jadi kalau mau bending itu kakinya coba kita praktekin aja. Kalau kakinya tuh nggak kita bisa loncat. Suaranya kurang jelas, Mas. Nah, kalau mundur suaranya kurang jelas. Jadi sorry ya. Oke. Nah, gini Mas aja. Andi, Tadi kan pakai Bluetooth aja, Mas. Pakai Bluetooth. Wirelessnya lagi nggak ada, Pak, rusak, Pak. Oh. Biasa dipakai oke. olahraga, keringetan rusak terus. Berapa kali beli ganti. Ya, jadi kalau begitu landing, kakinya jangan lurus ya. Karena begitu lurus, kita nggak akan bisa namanya ngeper nih kakinya. Nggak bisa, ibaratnya nggak ada pernya lah. Kalau kayak motor ataupun mobil kan biasanya ada pernya ya, untuk menahan jalan rusak atau apa. Nah, kalau ketika kita lurusin kakinya, tegang seperti ini akan rusak nih si dengkulnya. Jadi usahakan posisi dengkulnya ini agak kaki seperti ini. Ya. Nah, jadi kita bisa ngeper. Posisinya gini, bisa ngeper. Ya. Jadi posisinya agak sini. Ya. Nah, terus yang kedua, posisi tangan itu harus mengayun, Tante. Jadi ngayunnya ke belakang gini tariknya. Jadi pada saat kita lari, depan ini bentuk X. Nah, ini nanti akan sakit nih sininya. Ya, tapi tarik belakang. Tarik ke belakang. Jadi begitu kaki kiri depan, begitu kaki kiri depan, yang kanan di belakang. Terus pandangan posisi harus ke depan. Jangan terlalu nunduk ataupun terlalu mendanggak seperti ini. Ini nggak boleh. Harus ke depan. Dan condong ke depan. Tapi jangan terlalu condong banget. Usahakan agak condong sedikit aja ke depan. Karena apa? Begitu kita lari, condong ke depan, kita akan dibantu sama gravitasi. Begitu kita miring ke depan ini kan kita seperti mau jatuh ya. Otomatis akan melaju terus seperti ini. Dan kaki akan menopang. Jadi gitu sih Om, tips sedikit untuk berlari. Jadi masih banyak yang kalau saya perhatikan masih ada yang menggunakan heel strike, plus gerakan posisi tangan juga masih belum stabil. Ada yang kaki kanan sama kaki sama kanan tangannya masih sama seperti ini. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi harus beda dan posisinya harusnya begini, seperti lonceng. Tariknya ke belakang Om. Jadi kalau semakin Om kenceng nih makin ke atas nih. Bantu dia. Gitu. Jangan di depan gini. Apalagi begini. Itu tips dari saya. Kalau mau diperhatikan lebih jelas lagi, di YouTube juga banyak tentang running form. Itu biasanya pelari-pelari profesional kayak Eli Ketchop segala macam, dia udah dibikin rileks tangannya dan larinya ke belakang ini. Seperti itu. Dan badannya juga nggak ada yang ke belakang. Posisi lari ketika nunduk itu akan lebih capek. Karena secara tidak langsung sugesti begitu kita nunduk akan sering menginstruksikan ke otak kita suruh istirahat. Itu makanya saya lebih suka tuh kalau lari itu lihatnya tuh jauh ke depan. Jadi kita penasaran sama apa yang di depan dan kita akhirnya nggak menyuruh kita tuh untuk cepat berhenti. Tapi kalau nunduk itu tuh kayak ngerasa udah deh selesai aja deh, udah berhenti istirahat deh, gitu kan. Apalagi ada ngelihat tukang minuman segala macam, udah deh kita berhenti aja di sini. Gitu. Tapi lihat lurus ke depan jauh gitu kan. Nanti kalau udah nyampe titik yang kita lihat lagi lebih jauh, jadi nggak selesai. Itu triknya sih, biar larinya lebih kuat Om. Tante. Itu sedikit tips dari saya untuk running form. Oke, untuk kegiatan untuk praktek pemanasan dan pendinginnya, Tante sudah ada yang ready? Karena kita sudah punya pemenang satu cowok, tinggal satu cewek lagi. Nanti hadiahnya apa Mbak Niken? Hadiahnya dari STT Derma. Nah, Itu sih buat tante-tante yang cantik. Ayo silakan Tante. Pas banget ya. Untuk running form ada yang mau ditanya lagi, Om Tante?
Mau tanya boleh Mas Andi? Ya. Untuk ini tumpuan beban tubuh itu, jadi kok lagi lari itu di apa tadi namanya, ball of foot atau di mana titik tumpuannya? Betul sekali. Jadi gini Tante, begitu kita landing, makanya tadi saya bilang harus landingnya pakai ball of foot, dengkulnya itu harus nekuk dikit, dan posisinya seperti ini. Oke. Itu akan dibagi 3. Jadi berat badan kita ini, yang misalkan kalau kita berat badannya 80 kilo, itu akan dibagi 3 tuh. Jadi akan dibagi sama si ball of foot, sama si dengkul, sama si pinggul. Ya. Ya, posisinya harus ngeper seperti ini. Jangan kakinya lurus. Dan itu. Ya, oke. Kalau untuk belajar teknik lari, saya bilang Om Tante perbanyak aja ABC drill, itu untuk benerin teknik lari sangat bagus sekali. ABC drill yang tadi saya bilang. Jadi gerakannya ada 4. Itu ada ankle drill ini. Oh ya. Ya, udah 4 ya. Sorry, berarti 5 sama kicking. Ini masih belakang. Tapi lurus. Nah, sebenarnya ABC drill itu adalah potongan-potongan dari gerakan lari, Om Tante. Karena kalau disatuin itu sebenarnya kayak kita lagi lari. Cuma kita potong jadi beberapa bagian. Seperti ankle drill ini kita akan juga nanti seperti ini, gini. Otomatis nanti juga akan ke belakang. Habis itu akan kicking. Jadi seperti ini kakinya, ngayun. Itu buat ngerti otot kakinya semua dan juga bentuk running form-nya jadi bagus. Apalagi kalau yang punya badannya nggak proporsional ya, kakinya kecil, badannya besar, itu akan lebih gampang cedera kakinya. Itu harus perbanyak strength juga selain ABC drill. Jadi dikuatin dulu nih si otot kakinya, baru bisa beraktivitas lari. Gitu. Om Andi, Ya. untuk ABC drill itu akan bermanfaat kalau untuk lari juga yang dalam keadaan lari naik, nanjak ataupun turun. Gimana prakteknya? Mempraktekkan ABC drill? Semua Om. Sebenarnya ABC drill itu adalah teknik berlari ya, untuk benerin berlari. Nah, kalau berlarinya Om nih buat nanjak atau buat nurun ya nggak masalah Om. Karena kan under drill-nya sebenarnya sudah dibagusin nih, dikuatin. Itu kan masalah nanjak turun adalah terkait sama medannya aja. Artinya kayak kita pakai sepeda lah. Grup setnya sudah bagus, mau medannya tanjakan turunan, kalau grup setnya udah bagus, grup setnya bagus ya enteng aja bawahnya Om. Ya, terima kasih. Ya. Mas Andi nanya tuh mengenai tadi landing di ball of foot itu bukan berarti di forefoot ya? Apa tuh forefoot Om? Forefoot di depan, bukan, kan suggestionnya banyak di midfoot kita landing. Betul. Ya. Jadi kalau di ball of foot itu bukan kita di forefoot ya, bukan ya? Bukan. Jadi forefoot itu kayak jari ya Om ya. Jadi gini nih, ini kalau saya ibaratkan kaki saya, itu makanya setiap sepatu lari itu kayak model perahu nih Om. Dia pasti akan melekuk di sininya, karena kita disuruh dipaksa sama dia untuk di landing sebelah sini. Di bagian sini sepatu nih. Sini. Nah, kalau di kaki saya akan tunjuk itu di bagian sini Om. Nih, bagian sini. Ini namanya kan ada bola-bola kaki Om. Kalau kita dari kita bedah kayak tulang nih, dia kayak punya bola nih di sini nih. Nah, di sini makanya ada tumpukan kayak bantalan. Jadi sebelah sini. Jadi sama dengan kalau jinjit kali ya. Jari kakinya kepletak Om. Ya enggak, maksudnya kalau kita baca di YouTube tuh banyak di-suggest di midfoot dibilangnya kan. Iya, midfoot itu kan artinya di sini Om. Dari sini ke depan nih. Mid-nya itu dari sini ke depan. Oke. Jangan mid ke belakang, tapi mid-nya ke atas. Yep. Clear. Andi ada pertanyaan tentang sepatu nih di chat. Oke. Chat.
Mana sih chatnya? Apakah ada tip untuk jenis sepatu yang tepat untuk lari? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Ini yang di chat ya pertanyaannya? Om? Iya, betul. Iya, Ya. betul. Oke. Sebenarnya gini, kalau untuk sepatu ya saya nggak mau, karena saya nggak dapat sponsor dari sepatu mana aja Om. Sebenarnya kalau kita mau olahraga ya harus disesuaikan dengan keperluannya. Kalau misalkan buat lari, pasti setiap produsen sepatu juga punya untuk tipe-tipe yang untuk lari. Jadi kalau sepatu itu cocok-cocokan Om. Ada yang cocok dengan Nike, ada yang cocok dengan Hoka, ada yang cocok dengan Adidas. Saya tidak mau sebutkan merek apa, tapi memang harus try and trial Om. Gitu. Kalau saya sendiri, saya cocoknya di Hoka karena sesuai sama budget Om. Kalau Nike agak mahal-mahal, tapi Nike mungkin yang enak itu yang di atas 4 juta itu Om, kayak Fly, Alpha Fly, karena memang dia tuh yang dipakai sama pelari profesional tuh kayak Eliud Kipchoge segala macam itu kan udah pakai Nike itu dia, karena memang itu sudah dibentuk dan didesain untuk pelari-pelari kencang. Tapi saya tidak menyarankan juga Nike untuk Om, karena apa? Kita nih baru newbie. Biasanya kalau langsung pakai Nike itu dia akan membentuk kaki itu jadi seperti pelari yang udah profesional Om. Sedangkan kita kan belum siap nih. Kadang jadi kakinya malah jadi sakit dan bisa menyebabkan shin split. Jadi cari yang mungkin kalau untuk yang masih basic-basic, ya sepatu olahraga aja, yang penting bantalannya empuk Om, untuk menunjang aktivitas kita. Itu sih. Yang penting kegunaan, jangan sampai kita pakai sepatu lari, tapi kita belinya sepatu untuk fitness. Biasanya kan suka ada tuh, atau untuk yang short run, atau untuk yang buat kegiatan indoor. Nah itu jadinya malah nggak ngefek di kaki kita Om. Itu sih Om. Mas Andi. Iya. Ya, yang jadi pertanyaan saya sebagai pemula di atas umur 60, apakah ada harapan bisa lari gitu? Ada Om. Bisa. Kalau bisa lihat di IG Polari ada tante siapa? Tante Erni. Siapa? Erni. Ikut kemarin. Iya. Nah, Erni, iya. Itu kalau Udah salah, di repost. Nah, ada juga tuh di IG kita. Iya. Itu malah dia baru ikut lari di kita, sekolah lari, langsung ikut lomba. Dan sebelumnya nggak pernah lari tuh. 4 kilo. Gitu ya. Jadi gini sih Om, intinya jangan ultramaraton ITB, ya. Ya. Jadi gini sih Om, ketika kita latihan lari, intinya kita yang paling tahu kondisi tubuh kita, ya. Jangan dipaksakan juga, karena misalkan teman-teman ini banyak yang lari nih, terus kita ikutan lari. Nah kita yang penting tahu porsi kita aja. Kalau emang kita mau lari, karena kita baru mulai, ya otomatis kita jangan samain sama mereka yang sudah lama mulai. Jadi kita harus bisa ngontrol juga nih emosi kita, jangan keburu nafsu atau mungkin terlalu ambisi, tapi juga jangan terlalu pantang menyerah juga Om, gitu. Karena kita sudah lihat juga beberapa orang yang sudah berumur juga memang ternyata bisa lari gitu. Karena memang kita awalnya itu kita ajarin nggak langsung lari sih Om, tekniknya dulu, terus mulai jalan cepat, nanjak bukit. Nah Mbak Niken nih yang sering dampingin tante-tante ITB nih sama om-om ITB. Nah itu kita modelnya seperti itu dulu Om, jadi nggak langsung disuruh lari gitu. Kaget nanti mereka, yang ada besoknya nggak mau datang lagi. Yang jelas lari itu harus enjoy ya, dia. Ya, karena kalau sudah menikmati Om, nanti itu akan datang sendiri tuh. Mungkin secara kesehatannya akan datang sendiri, nyamannya juga akan sendiri, terus juga nanti kecepatan itu nggak usah dipikir, nanti lama-lama kita larinya cepat sendiri aja Om. Kalau udah nyaman, udah enak, otot sudah terbentuk gitu. Yang penting jangan memaksakan dan enjoy aja. Dan kita tahu nih porsi kita, kalau yang ngerasa sudah sakit ya udah istirahat. Yang nggak kalah penting kalau pakai tipsnya Coach Sam, kita harus listen to your body. Jadi pada saat kita berlari, target mungkin ada yang pakai target kilometer, ada yang pakai target waktu, tapi yang lebih penting targetnya adalah badan kita sehat, kita mendapatkan fitness. Listen to your body. Saat kita merasakan nggak fit, mungkin
rasa kayak, tapi ini beda tipis ya antara badannya yang minta berhenti atau otaknya memerintahkan berhenti karena malas. Itu beda-beda tipis gitu. Jadi tapi yang utama emang listen to your body, mana waktu misalnya rasa aduh kok dadanya mulai nggak enak, stop. Jangan dipaksa. Karena sehat itu lebih penting daripada kita mencapai target entah kilometer ataupun waktu. Itu ya, Di ya? Ya, betul. Itu dia tadi. Listen your body itu penting banget, Om, Tante. Terus sama juga saya mau kasih saran sama Om Tante, nanti kan udah mau aktivitas sering lari nih. Nah, nutrisinya juga jangan lupa untuk badannya, nanti istirahat yang cukup, terus banyakin minum air putih. Bila perlu kita punya 1 botol 2 liter itu di rumah. Nah, itu kita harus habis sehari, sama banyakin buah. Itu aja sih yang penting. Nutrisi itu penting tuh. Jangan sampai kita nanti sudah sering olahraga tapi kita nggak atur nih nutrisinya, makannya masih sembarangan segala macam, ya tetap aja Om, kolesterolnya naik, darah tingginya naik. Jadi nanti olahraga dikit udah kepala pusing. Nah, nanti otomatis begitu kita ketemu dengan orang-orang yang sering sehat, kita akan terbiasa dengan hidup sehat sih, Tante. Ketemu sama Mbak Niken, mungkin yang biasanya setiap hari kita makannya sate Padang, nanti udah ketemunya buah, gitu kan? Ya Mbak Niken. Yoi, sekali-sekali tapi boleh kok. Boleh, seminggu sekali boleh. Adi, ini ada pertanyaan di chat nih. Ya. Dari Mbak Ida. Boleh disebutin aja, Mbak Nika. Oke. Mas Andi, kalau kecapean goes or lari, bukan di betis pada umumnya, kecapean goes atau lari, sering kram di telapak kaki, bukan di betis, gitu. Ada tips nggak? Oke, di telapak kaki tadi boleh di stretching aja di telapak kakinya, Tante. Modelnya bisa kita tempelin. Jadi ditempelin ke tembok seperti ini. Nah, ini dorong-dorong. Gitu. Itu bisa juga, atau enggak di tangga atau di mana. Jadi pokoknya biar otot si telapaknya itu ketarik-tarik. Atau bisa juga begitu bangun tidur, duduk nih sebelum beraktivitas. Kebetulan juga istri saya juga sama penyakitnya seperti itu juga, suka kram dan juga suka sakit. Jadi dia setiap bangun tidur itu dipijit-pijit tuh kakinya sambil ditekuk-tekuk seperti ini. Sama di ini seperti dorong kaki, tempelin tembok. Gitu, Tante. Dari saya. Ini masih ada satu hadiah nih, Di, yang belum direbut. Ayo coba, Di, diulang lagi challenge-nya, Di. Iya, Tante. Kebetulan kan ini kita mau biar balance nih untuk cowok sama cewek. Tadi cowoknya sudah dari Om Leo. Nah, untuk yang ceweknya nih tinggal dari Tante. Atau mungkin kalau nggak video, apa ya? Setelah Mbak Niken deh. Mbak Niken yang tunjuk. Habis nggak ada yang mau. Oke, kalau buka video, iya, aduh nih masih malu-malu nih tante-tante nih buka video. Pakai daster juga nggak apa-apa, Tante. Bukan, tadi hanya sesi pendinginan, contohnya itu hanya separuh karena keburu tukang sayur datang, jadi. Nah, kalau gitu nggak apa-apa deh Tante, yang separuh juga boleh. Ayo. Pendinginan. Pendinginan. Boleh. Gerakan pendinginan boleh. Yang ingat aja ya. Kecantikan loh. Boleh. Silakan, Tan. Di, dilihat ayo, Di. Ya. Taruh. Tante Somi ya? Yes. Oke, kita lihat sama-sama yuk Tante Somi. Oke, nah. Ini kalau nggak ada lawannya udah pasti menang sih. Mantan atlet. Mantap. Oke. Ya, betul, tricep set. Oke. Sorry Tante.
itu gerakannya masih salah. Sikutnya kalau bisa taruh di belakang kepala seperti ini. Kepalanya Sikut. jangan nunduk. Ya, sikutnya ditarik ke belakang. Iya. Ya, betul. Kepalanya jangan nunduk, kepalanya tetap tegak. Nah, Ini. jadi berasa nih sininya Tante. Ya, Ya kan? ketarik gitu ya. Betul. Ya, yes. Ya udah sampai segitu tadi. Oh. Oke. Ada penantang yang lain? Mungkin kalau gerakannya lebih banyak. Kalau nggak ada ya udah menang. Oke, ya udah kalau aja gitu deh, biar nggak ada kita udah dapat saingan. pemenangnya ya. Oke, Om Tante, kita juga akan ada pemilihan murid paling rajin. Jadi jangan lupa absen ya. Linknya udah tersedia di chat. Kalau belum kebaca mungkin baru masuk, nanti akan dibantu share link untuk mengisi daftar hadir. Untuk peserta yang paling rajin ikut online training, nanti di akhir acara kita ada hadiah khusus untuk kita akan pilih 3 peserta yang paling rajin ikut online training. Kita masih punya waktu 10 menit, bisa diajukan pertanyaan lagi kalau ada. Dan saya mau ingatkan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Firan Tersesat 50K dengan Sekolah Lari Indonesia. Oke, acara ini juga didukung oleh Bank Mandiri, Herbalife, dan juga Telap. Ada juga dari STT Dharma Motiva dan juga TG. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada 10 menit ke depan. Silakan Andi. Ya, boleh. Kalau ada yang mau nanya, Om Tante. Mau nanya tapi malu bolak-balik nanya nanti. Boleh, Tan. Gratis. Enggak, ini karena pemula. Jadi untuk yang lari-lari ini, dalam perjalanan larinya ini apa minumnya, soal minum. Mungkin bisa share tipsnya. Hidrasi. Mencegah dehidrasi atau gimana? Ya, kalau saran saya sih setiap 2 kilo minum, Tante. Tapi kalau emang ngerasa sudah haus banget, ya makanya saya sarankan pada saat lari itu kita bawa air. Kalau memang sudah ngerasa tenggorokan ini sudah kering, nggak apa-apa dibasahin. Tapi jangan minum kayak orang habis makan ya, Tante. Jadi kayak cuma ngebasahin aja, 1 teguk udah cukup. Lanjut lagi lari. Tapi kalau yang sudah bisa nahan 2 kilo sih, maksimal 2 kilo kita harus minum. Walaupun kita masih kuat, harus dipaksain minum aja selama 2 kilo minum. Untuk mengurangi dehidrasi. Kalau pakai hitungan menit, kira-kira berapa ya nih? 2 kilo atau berapa menit gitu mungkin? Iya. 15 menit. Iya, kalau pace-nya Tergantung cepetnya. 2 kilo. Kalau pace-nya 15, 2 kilo. Betul. Saya 2 kilo itu misalkan pace 6 itu berarti 12 menit. Nah, berarti Antara 10-20. Iya, 15 menit sampai 20 menit kita minum. Tante. Mas Andi, saya suka males bawanya kan berat, beban gitu ya, bawa botol gitu. Saya suka nggak lari sampai 10 kilo juga nggak minum gitu, nggak apa-apa ya. Jangan, Om. Jangan. Itu langsung saya teriak. Jangan, habis Om. berat bawanya kan, Sekedar pegang-pegang sedikit botol aja, gitu, saya sedikit males. Gitu. Ada. Jangan, Om. Karena gini ya, ini saya sedikit share nih, sedikit share, ada yang mengerikan, kayak bukan yang mengerikan ya, bahwa hidrasi itu bisa bikin kita heart rate-nya naik. Andi pasti punya pengalaman yang lebih banyak. Tolong dicatat, tolong digaris bawahi bahwa harus minum minimal 2 kilo atau 15 menit kita berlari, mana yang lebih cepat. Ayo dijawab nih, tapi ya. Karena gini sih Om, itu kita juga ada beberapa kejadian itu ada beberapa runner yang meninggal. Itu dia padahal memang sudah pelarinya itu udah larinya, pokoknya larinya cepet ya, pace 3, pace 4. Cuma karena dehidrasinya ini yang nggak pernah diatur ya, itu kan kayak gini Om, saraf ya. Jadi itu dia nyerangnya ke saraf Om. Begitu kita namanya dehidrasi, tubuh ini panas, itu saraf itu akan jadi kayak kering Om, kayak tanaman atau pohon begitu dia kering, jadinya dia akan cepat banget tuh ngerusak gitu loh. Dan juga waktu itu sempat ada di race mana yang dia kurang dehidrasi juga meninggal tuh. Kalau nggak salah acaranya Bang Standard Chart deh kalau nggak salah Om di yang Jakarta. Di Solo itu ya, yang di Solo itu. Iya benar. Yang pokoknya water station-nya itu jadinya nggak jelas tuh, nggak ada.
Nah, pelarinya itu dia maksain lari, akhirnya pas dicek dokter ya sudah nyerang ke otak, akhirnya meninggal karena dehidrasi itu. Gitu Om. Kalau masa berat yang ini aja Om, yang kayak model di tangan tuh Om. Jadi kayak sekalian dipegang, dia kecil kok Om. Itu ada di Decathlon, saya suka bawa juga tuh. Dia juga ada dompetnya juga, bisa naruh kunci mobil segala macam buat naruh uang receh. Minimal kalau kita malas bawa minum, cari lokasinya yang banyak warung Om, banyak Alfa, mampir sebentar, beli minum, udah lari lagi. Gitu sih Om. Oke. Thank you. Takutnya nanti efeknya yang akan jangka panjangnya Om. Kalau kita long run biasanya kita punya WS bayangan gitu. WS-nya tuh kalau nggak Indomaret, kita naruh botol di salah satu pohon yang di... Ya, kalau di alam sutra karena kita larinya ngelup, kita taruh di pohon tuh Om. Nanti begitu aus, kita minum. Cuma waktu itu pernah kejadian juga hilang ya. Dia ambil tukang sapu atau apa, kita mau minum, udah hilang tuh minumannya. Gitu. Oke, cari lokasi yang, kalau nggak kita udah tandain nih Om, di kilometer berapa ada Indomaret gitu kan. Jadi kita udah tentuin rutenya, cari nanti di kilometer berapa ini kita harus nemuin Indomaret, kita minum. Nanti lari lagi. Gitu Om. Tidak disarankan, tapi kalau Om ada yang kuat ya, saya sih tidak menyarankan gitu. Takutnya nanti efeknya kemana-mana Om. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Takutnya kita mesti ngelayat. Jangan dong, aku serem banget. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum acara ditutup? Udah deh Mbak, kayaknya cukup sebentar. Oke, cukup ya. Baik, kalau begitu terima kasih banget. Ini Andi, terima kasih kepada Tersesat yang sudah membuat event yang fun dan edukasi. Ini seru banget ya. Jadi kita akan belajar selama 1 bulan ke depan tentang cara berlari. Kita akan belajar tips-tips untuk berlari yang sehat dan aman sehingga kita bisa lari di periode Oktober nanti dengan benar-benar fit dan enak. Acara ini sekali lagi disponsori oleh Bank Mandiri, Herbalife, Salad Salep, STT Dharma Idearan, Motiva, dan juga 3G. Dan tentunya didukung oleh coach-coach dari Sekolari. Oke, terima kasih. Saya dengan Iken, host Anda pagi ini, juga dengan Andi sebagai running expert ya, Andi ya. Ilmu running is sharing. Oke, sampai ketemu lagi di IG Live tanggal 10 September. Terima kasih, Umar. Terima kasih. Terima kasih. Sehat semua. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat lagi. Terima kasih. Sehat. Terima kasih ya.